Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang salat, penjelasan tentang salat, yang mana kita telah menyebutkan tentang 3 hal yang ada kaitannya dengan salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, dan yang terakhir adalah hal-hal yang masuk dalam kategori sunnah dalam salat. Rukun salat kita telah sebutkan bahwasanya jika salah satu rukun ini ditinggalkan, maka salat kita akan menjadi batal, baik itu ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa, ya. Atau rakaat yang terjadi kelupaan atau ditinggalkannya rakaat tersebut atau rukun, salah satu rukun dalam satu rakaat itu, maka rakaat tersebut menjadi batal dan wajib diganti dengan rakaat yang berikutnya. Ini adalah tentunya mengenai rukun salat. Dan wajib salat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan, maka salat kita, ya, jika ditinggalkan karena lupa, maka salat kita ya menjadi tetap sah, dengan catatan dia harus ya diganti dengan sujud sahwi, atau kesalahan tersebut harus diganti ya dengan sujud sahwi. Dan ya jika ditinggalkan dengan sengaja, maka tentunya salat kita akan menjadi batal. Adapun sunnah-sunnah salat adalah sesuatu yang jika ditinggalkan, maka ini tidak mempengaruhi salat kita. Namun ya tentunya sangatlah dianjurkan untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, untuk ditunaikan, karena hal ini akan menambah kesempurnaan ibadah salat kita dan tentunya tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun-rukun salat ada 14. Ya, rukun salat ada 14. Ya. Yang pertama adalah takbir, adalah berdiri, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qumu lillahi qanit, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya untuk Allah, ya, dalam salat, lillahi qanitin. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salli qa'iman, ya, salatlah dengan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, ya, maka salatlah dengan duduk, fa illam tastati' fa ala janbin, ya, jika tidak mampu, ya, tidak mampu juga salat dengan duduk, maka ya salatlah dengan berbaring. Ini menunjukkan bahwasanya rukun yang satu ini, jika mampu untuk melaksanakannya, maka dia dituntut untuk melaksanakannya. Namun jika tidak mampu, maka ya ada keringanan dari syariat kita untuk melaksanakannya dalam keadaan ya duduk, atau ya tidak mampu dengan duduk, maka ya salatlah dengan sambil berbaring. Main tentunya adalah satu hal yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, keringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang tidak mampu. Adapun rukun yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tentunya takbiratul ihram adalah ya takbir yang pertama kali yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan salat, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fatahrimuha at-takbir, ya, tahrim adalah tanda di mana seseorang masuk dalam ibadah salat, dan ya tentunya konsekuensi dari takbiratul ihram adalah ya dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang di luar salat. Ya, jika hal ini dilakukan, maka tentunya salatnya akan menjadi batal. Kemudian rukun yang ketiga adalah ya membaca surat Al-Fatihah. Ya, Allah Subhanahu wa taala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak ada salat, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya salatnya batal. Ya, salatnya batal ya bagi siapa? Bagi mereka yang tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada ya salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya salatnya ya batal. Kemudian rukun yang keempat adalah ar-ruku', adalah melaksanakan ruku'. Ya, ruku'. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal. Ya, berkenaan dengan ruku', Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Wahai orang beriman, ya wahai orang-orang beriman, ya irka'u wasjudu, rukuklah kalian dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Nah, dalam ayat ini sebutkan warka'u, dan berrukuklah. Ya, rukuk tentunya ya posisi menundukkan badan kita, ya, kemudian tangan ya memegang kedua lutut, ya, kemudian arah pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Kemudian selanjutnya ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal. Ya, bangkit dari ruku' dan i'tidal. Ya, i'tidal posisi berdiri sebagaimana sebelum ruku'. Ya. Dan ini dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana ya aku melaksanakan salat, ya sebagaimana aku melaksanakan ibadah salat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku', beliau bangkit dari rukuknya dan melakukan i'tidal, ya i'tidal. Kemudian ya rukun selanjutnya adalah sujud, ya sujud, ya dengan anggota-anggota sujud, ya sujud berada di atas anggota-anggota sujud. Dan anggota sujud adalah ya ada 7. Yang pertama adalah ubun-ubun bersama hidung, kemudian kedua telapak tangan, dan kemudian kedua lutut, dan kedua ujung ya jari kaki. Kedua ujung jari kaki. Ini adalah 7 anggota sujud, ya 7 anggota sujud, yang mana ya keutamaan dari 7 anggota sujud ini adalah diantara ya anggota tubuh yang tidak akan ya terkena api neraka. Ya, tentunya selama anggota ini dilakukan, ya selama ketujuh anggota ini berfungsi ya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya anggota tubuh ya yang 7 ini tidak melakukan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentunya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya inilah diantara keutamaan dari anggota sujud tersebut, dan dia tentunya sujud yang sempurna adalah sujud yang dilakukan di atas anggota ya anggota sujud yang 7 tadi. Kemudian selanjutnya ya setelah sujud, maka rukun yang selanjutnya lah bangkit dari ya sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Lalu kemudian ya rukun selanjutnya ya telah kita sebutkan. Yang pertama adalah berdiri, kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat adalah ruku', ya bangkit dari ruku' dan i'tidal, kemudian sujud, ya bangkit dari sujud dan ya duduk di antara dua sujud, kemudian yang ke-10 adalah tuma'ninah. Ya, apa itu tuma'ninah? Ya tuma'ninah adalah tenang, ya tenang di dalam melaksanakan ya salat atau anggota atau gerakan-gerakan salat yang kita sebutkan tadi, rukun-rukun salat yang telah kita uraikan tadi. Maka bagi siapa yang tidak melaksanakannya dengan tata cara yang dengan tenang, ya maka ya salatnya menjadi batal. Dan ini sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis musii'us shalah, hadis tentang orang yang buruk dalam salatnya. Ya beliau ya menegur, ya irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu salat
sesungguhnya kamu belum sholat. Ya, kenapa? Karena sholat yang dilakukan tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, kenapa demikian? Karena dia melakukannya tanpa dengan tumakninah. Ya, seperti ayam yang mematuk-matuk makanannya. Maka tentunya ini adalah hal yang menyelisihi tumakninah tadi. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tasyahudul akhir. Ya, mengucapkan tasyahudul akhir. Ya, tahiyatul akhir. Ya, at-thayyibatu lillah, membaca tahiyat, ya tasyahud, ya at-tahiyatu lillah wassalatu at-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, sampai seterusnya, ya membaca salawat, kemudian ya sampai selanjutnya. Ini rukun tentang tasyahudul akhir. Dan kemudian ya tentunya yang masuk dalam rukun ini juga adalah al-jalsatul, ya al-jalsah, ya duduk tahiyatul akhir. Jadi tahiyatul akhir adalah bacaannya, dan kemudian rukun yang yang selanjutnya juga rukun yang berkenaan dengan ini juga adalah rukun duduk, ya duduk untuk tahiyatul akhir. Dan yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah at-tartib, ya at-tartib atau al-muwalah. At-tartib, ya tertib atau al-muwalah, ya dilaksanakan dengan secara berurutan, ya berurutan dari takbiratul ihram, ya kemudian membaca surat al-fatihah, kemudian selanjutnya ruku, kemudian bangkit dari ruku, ya kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian ya bangkit dari sujud, dan kemudian berdiri kembali untuk rakaat yang kedua, sampai seterusnya, ya sampai ya seterusnya. Dan oleh karena itu, orang yang melaksanakan sholat tanpa berurutan, maka jelas sholatnya tidak sah. Ya, dia mengangkat takbir Allahu Akbar, ya kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, setelah itu dia langsung sujud, ya dia langsung melakukan sujud, maka tentunya ini adalah ya hal yang membatalkan sholat, karena dia tidak melakukannya secara berurutan. Nabi SAW telah mengingatkan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau melakukan salat ya dengan urutan-urutan seperti ini, maka hendaklah kita melakukannya dengan urutan-urutan tersebut. Barang siapa yang menyalahinya, maka tentunya salatnya ya tidak sah. Kemudian ya rukun yang terakhir adalah at-taslim. Rukun terakhir adalah at-taslim, ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya ke sebelah kanan, kemudian juga ya ke sebelah kiri. Demikianlah ya 14 rukun dari salat tersebut. Ya sekali lagi, jika salah satu rukun ini ditinggalkan dengan karena sengaja, maka salatnya batal, ya, atau karena tidak sengaja, karena kelupaan, maka salatnya ya menjadi batal. Jika rukun tersebut ditinggalkan ya pada satu rakaat, pada rakaat ya katakanlah pada rakaat yang pertama, maka berarti rakaat yang pertama ini hukumnya adalah batal. Ya, jika dia melaksanakan sholat zuhur, maka rakaat yang pertama tadi batal. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan salam, dia ya kembali berdiri dan menyempurnakan sholatnya, menambah satu rakaat kembali, karena rakaat yang pertama tadi ya batal. Katakanlah dia meninggalkan ruku, ya, atau meninggalkan ya i'tidal, ya langsung sujud, maka sholatnya ya rakaat untuk yang rakaat yang pertama, sholatnya ya rakaat yang pertama adalah hukumnya batal, maka tentunya dia kembali mengganti rakaat yang batal tersebut. Ini adalah berkenaan dengan rukun-rukun sholat. Ya, semoga kita bisa memahami dan juga melaksanakannya ya dalam ibadah sholat kita. Selanjutnya, perkara yang kedua setelah rukun-rukun sholat adalah wajib-wajib sholat. Ya, wajib-wajib sholat. Ya, kita sudah sebutkan bahwasanya wajib-wajib sholat ini jika ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat kita batal. Namun jika ditinggalkan karena lupa atau tidak disengaja, maka ya hal ini bisa ya dilebur ya kesalahannya dengan melaksanakan sujud sahwi, dan sholat kita ya tetap dianggap sebagai sholat yang sah. Ya, kurang lebih ada
delapan rukun, ada delapan ya wajib salat yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ibadah salat kita. Yang pertama adalah seluruh takbir, ya seluruh takbir yang diucapkan ketika kita ya salat selain takbiratul ihram dihukum adalah sebagai ya wajib salat. Kemudian yang kedua adalah ya at-tasmi', mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ya ketika bangkit dari ruku', ya sami'allahu liman hamidah. Ini tentunya bagi siapa? Ya ini adalah wajib salat bagi yang makmum, bagi yang imam, dan juga bagi yang salat dengan sendiri. Ya salat munfarid, ya salat sendiri. Maka mengucapkan sami'allahu liman hamidah adalah kewajiban salat, adalah wajib masuk dalam wajib salat. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan at-tahmid, yaitu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini adalah wajib bagi siapa? Bagi ya imam, makmum, dan juga orang yang melakukan salat dengan sendirian. Ya, maka ini adalah wajib bagi mereka semuanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rukun yang wajib yang lainnya adalah ya ketika bacaan ketika ruku, mengucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ya tentunya yang standar cukupnya adalah satu kali. Artinya ketika dia mengucapkan sekali, maka itu sudah telah memenuhi kewajiban salat tersebut. Jadi mengucapkan subhana rabbil azim. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Tentunya bacaan ini dibaca ketika kita sujud, dan ya standar minimalnya adalah sekali, dan yang sunnahnya 3 kali, ya standar yang cukupnya 3 kali, dan ya jika ingin menambah lebih dari itu maka ya silakan, ya selama tentunya bagi yang makmum, selama imam belum mengangkat takbirnya ya untuk duduk di antara 2 sujud, atau duduk untuk tahiyatul akhir atau tahiyatul awal, atau duduk untuk rakaat berikutnya, ya selama imam belum takbir maka silakanlah Anda memperbanyak ya bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Begitu juga ketika ruku subhana rabbiyal azim. Yang jelas standar ya minimalnya adalah sekali membaca bacaan tersebut. Kemudian ya hal-hal yang wajib yang lainnya adalah tahiyat al-awwal. Ya tahiyat awal dan duduk dia tahiyatul awal. Duduk tahiyatul awal. Nah, ini adalah di antara wajib-wajib salat yang hendaklah kita memperhatikannya, ya, memperhatikan bacaan tersebut. Kemudian sebelum kita tahiyat awal atau duduk ya untuk tahiyat al-awal, maka ada wajib salat yang lainnya adalah membaca Rabbighfirli. Ya, kapan bacaan ini dibaca? Yaitu ketika duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian selanjutnya rukun atau wajib yang selanjutnya adalah tahiyatul awal dan duduk tahiyatul awal. Ini ya 8 wajib salat yang jika ditinggalkan dengan sengaja maka ini tetap salat kita tetap sah, dengan catatan ya hal itu diganti dengan sujud sahwi, Namun jika ditinggalkan dengan sengaja maka tentunya ibadah salat kita menjadi batal. Ya. Jadi inilah ke-8 wajib salat dan juga rukun-rukun salat telah disebutkan, kurang lebih ada 14 rukun salat. Kemudian perkara yang ketiga adalah sunnah-sunnah dalam salat. Sunnah-sunnah dalam salat ya tentunya sangat banyak, dan tentunya fungsinya adalah ya tambahan pahala dan kesempurnaan bagi salat kita. Ya, semakin kita melaksanakannya maka insya Allah salat kita akan semakin bertambah pahalanya, dan juga ya
semakin sempurna ibadah solat kita tersebut. Secara umum sunnah-sunnah solat terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang dikenal dengan sunnah al-qauliyah, dan yang kedua adalah sunnah al-fi'liyah. Ya, sunnah al-qauliyah ya tentunya sangat banyak. Ya, sunnah al-qauliyah sangat banyak, di antaranya lah membaca ya doa al-iftitah, membaca doa al-iftitah. Dan doa al-iftitah ya ada tiga ya yang disebutkannya, yang dikenal atau yang sering kita baca adalah ya di antaranya ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Ya. Allahumma naqqini min khataayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Ya. Kemudian ya ada yang lain juga subhana ya subhana rabbikal a'la. Ya subhanakallahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, kemudian juga Allahu akbar kabiran ya, dan sampai seterusnya. Ini diantara wajib-wajib salat yang diantara sunnah-sunnah al-qauliyah. Dan sunnah yang lainnya adalah membaca basmalah ya, basmalah atau ta'awudz ya, sebelum kita membaca basmalah ta'awudz, kemudian basmalah, lalu kita setelahnya membaca surat Al-Fatihah. Dan sunnah qauliyah yang lainnya adalah membaca ayat-ayat ya pilihan yang dibaca pada solat-solat al-jahriyah, pada solat-solat al-jahriyah ya. Dan solat al-jahriyah ya diantaranya adalah solat fajar ya, solat subuh, kemudian ya solat maghrib dan solat isya ya, 2 rakaat pertama solat maghrib dan 2 rakaat yang pertama solat isya. Kemudian ya solat Jumat ya, kemudian ya solat 2 Idul Adha, Idul Fitri, 2 Idul Fitri dan Idul Adha ya, dan juga solat ya, istisqa ya. Semua solat-solat ini ya dianjurkan kita untuk membaca ya surat-surat atau ayat-ayat pilihan kita ketika kita ingin ya melaksanakan ibadah solat. Ya demikian dulu, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita yang menyambung apa yang telah kita kemukakan mengenai sunnah-sunnah salat. Bahwasanya sunnah-sunnah salat sangat banyak ya, namun secara umum terbagi menjadi dua, ada sunnah qauliyah dan ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah ya kita sudah sebutkan ya pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya sangat banyak, diantaranya adalah membaca doa iftitah ya, membaca doa iftitah, kemudian selanjutnya membaca ta'awudz ya sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian basmalah ya. Tentunya basmalah ini sunnah bagi siapa yang menganggapnya Bismillahirrahmanirrahim, atau ya pendapat yang mengatakan bahwasanya Bismillah bukan masuk dalam rangkaian ayat-ayat pada surat Al-Fatihah, maka hukumnya menjadi sunnah. Namun bagi mereka yang memasukkannya kepada rangkaian surat-surat Al-Fatihah, basmalah menjadi ya menjadi wajib, bahkan dia menjadi rukun sebagaimana ayat-ayat yang lainnya dalam surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat-surat pilihan atau ayat-ayat pilihan setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Dan sebagaimana kita sudah kemukakan bahwasanya kapan kita disunnahkan untuk membaca surat-surat pilihan tersebut, ya tentunya pada surat-surat jahriyah, ya surat-surat jahriyah bagi imam atau orang yang melaksanakan surat dengan sendirinya. Di antara surat-surat jahriyah dalam surat wajib ada surat fajar atau surat subuh, kemudian surat maghrib ya 2 rakaat yang pertama pada surat maghrib, kemudian 2 rakaat yang pertama dalam surat isya, kemudian surat Jumat, kemudian surat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga surat istisqa, dan juga ya salat al-kusuf dan khusuf, dan salat-salat yang dan ini diantara
ya salat-salat yang al-jahriyah yang kita disunnahkan untuk membaca ayat-ayat pilihan atau surat-surat pilihan setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian ya sunnah-sunnah salat yang lainnya adalah ya adalah membaca ya doa-doa ya, yang dianjurkan ya seperti pada i'tidal. Ya, ketika kita i'tidal, ya setelah kita membaca Sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana lakal hamdu, ya mil as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, sampai seterusnya. Kemudian ya sunnah yang lainnya, sunnah qauliyah yang lainnya adalah ya kita membaca Subhana rabbiyal azim, ya yang kedua dan yang seterusnya. Ya, sebagaimana kita sebutkan dalam rukun-rukun salat bahwasanya Subhana rabbiyal azim adalah masuk rukun, namun standar minimalnya sekali. Dan selebihnya adalah dianggap sebagai sunnah-sunnah, ya sunnah-sunnah qauliyah, ya yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya, untuk membacanya. Subhana rabbiyal azim, ya lebih dari yang pertama tadi. Setelah yang pertama, karena yang pertama atau ya kali yang pertama adalah dia dianggap sebagai rukun Subhana rabbiyal azim. Begitu juga dengan Subhana rabbiyal a'la, ya membacanya lebih dari sekali. Kemudian di antara sunnah-sunnah qauliyah yang lainnya adalah membaca doa ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika tahiyatul akhir. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, kemudian juga doa-doa yang dianjurkan yang lainnya termasuk dalam sujud juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, aqrabu ma yakunu ma yakunul abdu ya min rabbih wa huwa sajidun. Ya, kondisi seseorang yang itu dekat, ya seorang hamba dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya adalah ketika dia sujud, ya ketika dia melaksanakan sujud. Ya, maka hendaklah dia memperbanyak salat, ya memperbanyak doa ketika sujud tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa tersebut. Ya, dan atau doa yang dibaca ketika sujud tersebut adalah doa yang termasuk doa yang mustajab, yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa tersebut ketika kita sujud. Oleh karena itu, kesempatan bagi para ya kaum muslimin sekalian, ya utamanya Anda dalam posisi makmum dalam salat, hendaklah Anda membaca doa, ya menggunakan kesempatan tersebut dengan berdoa ya ketika kita sujud, ya daripada kita diam ya menunggu kapan imam ya bertakbir pindah ke rakaat berikutnya atau rukun berikutnya, maka hendaklah kita ya membaca doa, ya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sunnah. Yang pertama adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ya kondisi di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan doa tersebut adalah doa yang mustajab. Ini diantara sunnah-sunnah al-qauliyah, sunnah-sunnah yang dianjurkan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita pindah pada ya sunnah yang kedua atau kategori yang kedua atau jenis yang kedua adalah sunnah-sunnah fi'liyah. Ya, sunnah-sunnah fi'liyah diantaranya adalah mengangkat takbir. Mengangkat takbir ya ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat takbir ketika kita hendak sujud, hendak ruku', Allahu akbar. Kemudian mengangkat takbir juga ketika kita ya bangkit dari ruku' dengan sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidan. Kemudian yang terakhir adalah ya mengangkat takbir ketika ya kita bangkit dari tahiyatul awal, ya tahiyatul awal, khususnya pada salat-salat
lebih dari 2 rakaat, salat yang lebih dari 2 rakaat, ya maka kita dianjurkan untuk ya mengangkat takbir ketika kita bangkit dari tahiyat awal tersebut. Kemudian ya sunnah-sunnah ya fi'liyah yang lainnya adalah meletakkan ya tangan kita atau bersedekap yang ya posisinya adalah di atas dada atau di bawah pusar, ya di bawah dada atau di bawah pusar. Maka ini adalah termasuk yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya selanjutnya ya sunnah-sunnah fi'liyah yang lainnya adalah duduk istirahat. Ya, duduk istirahat, kapan kita dianjurkan untuk melakukan duduk istirahat adalah ketika kita bangkit dari sujud, ya sebelum kita berdiri untuk rakaat berikutnya. Duduk istirahat ya dulu posisinya sama dengan duduk di antara 2 sujud, namun ya durasi waktunya ya sangat singkat, ya pendek, dan tidak ada bacaan yang dibaca ketika kita duduk istirahat tersebut. Ya, dan inilah disunnahkan bagi yang melaksanakannya maka itu baik, dan bagi yang meninggalkannya maka ini tidak mempengaruhi ya sah dan tidaknya sholat kita. Ini ya para pemirsa sekalian yang menjadi perhatian kita berkenaan dengan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Ya, dan tentunya ya, berkenaan dengan sunnah-sunnah sholat, maka ya janganlah sampai kita ya bersifat al-ghulu, ya bersifat berlebih-lebihan ya dalam melaksanakan sunnah-sunnah sholat, ya melaksanakan sunnah-sunnah sholat tersebut. Ya, di antara sunnah yang fi'li adalah merenggangkan tangan kita ketika kita sujud. Namun kondisi ini jangan sampai kita berlebihan, ya berlebihan ketika dalam kondisi kita sholat berjamaah, utamanya ketika sholat berjamaah. Di samping kiri kita ada jamaah yang lainnya, maka ya hendaklah kita ya menyesuaikan kondisi tersebut, menyesuaikan ya sujud kita berusaha ya sekemampuan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ya mengganggu orang lain yang ya memiliki kedudukan dan hak yang sama, yaitu bersama-sama melaksanakan ibadah sholat. Ini diantaralah ya praktek yang benar berkenaan dengan sunnah fi'liyah di dalam melaksanakan ibadah sholat. Semoga hal ini bisa menjadi pemahaman kita semuanya, menjadi hal yang bisa dengannya kita mendapatkan pemahaman dan menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ya, ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Demikian dulu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.